Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Nurul Izzati dari kelas IF 18E. Di sini saya akan membahas materi tentang memori. Yang pertama ada pengertian dari memori. Memori adalah suatu alat atau medium yang mana informasi data atau instruksi perintah dapat disimpan dan dapat dikeluarkan kembali. Fungsi memori untuk menyimpan informasi sementara waktu atau untuk waktu yang lama, di mana informasi tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Flip-flop termasuk tipe memori statik. Flip-flop dapat digunakan sebagai rangkaian pengingat memori yang mana dapat menyimpan informasi dalam bentuk digit-digit bilangan biner, yaitu 0 dan 1, atau bilangan heksadesimal. Yang kedua ada read-only memory atau ROM. ROM merupakan chip IC atau Integrated Circuit yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat hanya dapat dibaca saja, tidak dapat ditulis. Sifat penyimpanannya permanen. Jika catu dayanya ditiadakan, isi ROM tetap ada. Tipe memori ini sering disebut sebagai memori yang tidak mudah berubah atau non-volatile memory. Nah, selanjutnya ada Programmable Read-Only Memory atau PROM. Memori jenis ini memperbaiki kelemahan yang ada pada ROM. Pabrik dapat membuat ROM yang masih kosong dan dapat diprogram oleh user. Kelemahannya jika user ingin memperbarui program atau data sudah tidak bisa lagi. ROM hanya bisa diprogram sekali saja. Erasable Programmable Read-Only Memory atau EEPROM. EEPROM adalah ROM yang dapat dihapus dan diprogram isinya oleh pengguna. UV EEPROM adalah ROM yang isinya dapat dihapus dengan sinar ultraviolet. Untuk memprogram ROM ini digunakan EEPROM Programmer. Cara menghapus EEPROM. Lepaskan EEPROM dari sistem. Buka penutup jendela transparan. Sinari jendela transparan dengan sinar ultraviolet beberapa menit, kurang lebih 15 menit. Cara memprogram EEPROM. Hapus terlebih dahulu seluruh isinya dengan sinar ultraviolet. Pasang EEPROM pada EEPROM Programmer. Penghapusan UV EEPROM dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet, yaitu pada gambar berikut. Sinar ultraviolet beberapa menit maka data akan terhapus. Lalu masuk ke jendela dan pin atau terminal IC. Electrically EEPROM. EEPROM atau Electrically EEPROM yaitu flash ROM yang isinya dapat dihapus dan diprogram secara elektris. Contoh, CMOS setup pada PC. Jika ingin mengubah konfigurasi PC, maka pada saat booting tekan tombol Del, sehingga muncul informasi konfigurasi yang akan diubah. Pengubahan konfigurasi pada dasarnya adalah memprogram CMOS atau EEPROM secara elektris. Cara memprogram EEPROM. EEPROM tetap terpasang pada sistem. Lakukan penghapusan dan pengisian data. Kelebihan EEPROM dibandingkan dengan EEPROM. Isinya dapat diprogram bagian per bagian. Sedangkan pada EEPROM, untuk memprogram harus menghapus seluruh isinya terlebih dahulu sehingga tidak memungkinkan pemrograman bagian per bagian. Penghapusan EEPROM lebih cepat dibandingkan EEPROM karena dilakukan secara elektris. Waktu penghapusan pada EEPROM dapat dalam orde milidetik, sedangkan pada EEPROM pada orde menit. Pemrograman EEPROM dapat dilakukan tanpa melepaskannya dari sistem, sedangkan untuk EEPROM harus dilepaskan dari sistem. Nah, selanjutnya ada Random Access Memory atau RAM. Random Access Memory adalah memori yang dapat diakses secara acak, yang mana lokasi-lokasi memori dapat diakses secara acak dengan menempatkan alamat dari lokasi yang dipilih ke jalur alamat atau sering juga disebut memori baca atau tulis. Memori dapat dibaca atau dituliskan ke dalamnya. RAM dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama ada RAM statik. Pada RAM ini diinformasikan disimpan pada sebuah flip-flop.
Jenis RAM ini tidak sinkron dan tak memerlukan data. Informasi akan tetap stabil selama daya tetap tersedia dan tidak memerlukan refreshing atau penyegaran. Yang kedua ada RAM dinamik. Pada RAM ini informasi disimpan dalam bentuk muatan di dalam kapasitor. RAM dinamik menggunakan kapasitansi gerbang substrate sebuah transistor MOS sebagai sel memori elementer. Keunggulannya lebih kecil daripada RAM statik, dan kepadatannya lebih tinggi. Kerugiannya memerlukan rangkaian penyegar atau refresh di luar memori karena tiap muatan yang disimpan dalam kapasitor akan bocor sehingga dalam beberapa milidetik sebagian muatan akan hilang. Proses penyegaran terdiri atas pembacaan informasi dari memori dan kemudian ditulis kembali ke memori untuk menyimpan kembali muatan penuh. Dinamik RAM atau DRAM. Dinamik RAM merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan kapasitor sehingga datanya tidak stabil atau dinamis sehingga diperlukan rangkaian refresh. Lebih lambat, kepadatan komponen tinggi atau kapasitas besar, lebih murah. Operasi read DRAM. Alamat baris A1, A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin RAS diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Decoder alamat baris memilih baris data yang diinginkan yang akan dikirim ke buffer out. Pin CS dan R atau W diaktifkan pada mode read. Alamat kolom A3, A2 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin CAS diaktifkan untuk menempatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Pin ini selalu memberikan output enable setiap sinyal CAS diberikan. Data akan ditempatkan pada DOUT. RAS dan CAS dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikutnya. Operasi write down. Data yang akan disimpan ditempatkan pada DIN. Alamat baris A1, A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin RAS diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Decoder alamat baris memilih lokasi baris yang akan ditempati data dari buffer in. Pin CS dan R atau W diaktifkan pada mode write. Alamat kolom A3, A2 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin CAS diaktifkan untuk menempatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Data akan ditempatkan pada alamat pada array sesuai yang diinginkan. RAS dan CAS dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.